Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, saya Wisnu Dermawan kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi terkini dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Selasa 2 Maret 2021. Awal perjumpaan kita akan saya sampaikan informasi dari Kabupaten Blitar. Rekan Ninda Alivia dari Persada FM Kabupaten Blitar menyampaikan kabar tentang pemerintah Kabupaten Blitar targetkan pelaksanaan vaksinasi tahap kedua tuntas akhir Maret. Setelah pendataan selesai, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kesehatan menargetkan bahwa pelaksanaan vaksinasi tahap kedua harus rampung pada akhir bulan Maret ini. Hal ini dilakukan agar penyebaran virus corona bisa segera dikendalikan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Dr. Huda mengatakan, beberapa waktu yang lalu vaksin Sinovac sudah tiba di gudang farmasi kesehatan Kabupaten Blitar sebanyak 18.000 dosis. Selanjutnya petugas mulai menyalurkan vaksin COVID-19 ke tempat pelayanan kesehatan dan mulai melakukan vaksinasi terhadap tenaga medis yang belum terdata. Menurut Huda, penyuntikan vaksin langsung dilanjutkan kepada mereka yang menjadi pelayan publik seperti aparatur sipil negara, TNI Polri, dan petugas lainnya. Ia berharap kegiatan ini berjalan lancar dan tuntas di akhir bulan depan. Bisa dari nakes yang kemarin, ya hari ini sudah beberapa OPD, ASN, ya kemudian Polri, kemudian TNI besok. Huda menambahkan berdasarkan petunjuk yang diterima jika penyuntikan vaksin Sinovac tahap kedua sudah selesai, maka yang mendapatkan suntikan pertama itu akan dilakukan vaksinasi kembali setelah 14 hari kemudian. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Dari Kabupaten Blitar kita menuju Kota Madiun. Rekan Amanda dari Suara Madiun menyampaikan informasi tentang Wali Kota Madiun resmikan Kampung Tangguh Semeru di RW 11 dan RT 12 Kelurahan Kanigoro, Kota Madiun. Peran serta masyarakat dalam pengendalian COVID-19 cukup tinggi di Kota Madiun. Hal itu dibuktikan dengan hadirnya satu lagi Kampung Tangguh Semeru, KTS, di Kota Pendekar. KTS berbasis PPKM Mikro kali ini berada di lingkungan RW 11 dan 12 Kelurahan Kanigoro, Kartoharjo. Kampung Tangguh ini diresmikan Wali Kota Madiun Maidi pada Senin 1 Maret 2021. Hadirnya Kampung Tangguh tersebut menandakan antusias masyarakat Kota Madiun cukup tinggi dalam rangka mengerem COVID-19. Apalagi fasilitas yang disiapkan cukup lengkap. Dalam Kampung Tangguh ini sudah menjalankan fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan. Fasilitas yang disiapkan diantaranya 20 kamar ruang isolasi, mobil siaga, 8 dokter dan 2 perawat, hingga kolam lele, patin, gurame, dan nila untuk urusan ketahanan pangan. Selain itu, terdapat omah guyub untuk urusan musyawarah hingga posko KTS itu sendiri. Wali Kota menambahkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian COVID-19 memang penting. Karenanya, pemerintah terus berupaya mendorong masyarakat agar turut bergerak. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia terkait intervensi berbasis lokal yang juga disambut antusias masyarakat. Masyarakat berlomba-lomba membuat kampung tangguh untuk menjaga lingkungannya, menjaga warganya dari COVID-19. Amanda, Suara Madiun. Sementara itu, rekan Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo mengabarkan, ikuti arahan Kementerian, Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo rencanakan pembelajaran tatap muka dimulai bulan Juli. Setelah tenaga pendidikan mendapatkan jatah vaksinasi di tahap kedua, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo pastikan pembelajaran tatap muka mengikuti arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mulai dilaksanakan di bulan Juli. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Asrofi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo pada Sabtu 27 Februari. Sebelumnya pada Kamis 25 Februari, Dinas Pendidikan sendiri telah mendapatkan 40 dosis vaksin yang diberikan pada guru, pengawas, dan tenaga pendidik lainnya. Jadi nanti namanya guru ya seluruh guru negeri dan swasta karena mereka akan berhadapan dengan kita ngikuti. Cuman setelah nakes kemudian ini jatahnya mulai pendidik. Nah, pendidikan. Ini hasil rapat kemarin. Harapannya sekolah menunda dulu tatap muka sampai seperti apa, Pak? Iya, sementara kita sabar dulu. Jadi PTM itu insya Allah pada bulan Juli. Saat ini,
Jumlah guru di Sidoarjo mencapai lebih 12.000 orang dan belum termasuk tenaga pendidik lembaga swasta. Lebih lanjut, untuk program vaksinasi guru akan menunggu arahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Sementara itu dari Suara Gresik, rekan Putri Rizkiana mengabarkan Bupati Gresik ajak seluruh unsur membangun Gresik baru. Saat memimpin apel perdana pada Senin 1 Maret 2021 di halaman kantor Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani selaku Bupati Gresik mengajak seluruh kepala organisasi perangkat daerah dan seluruh ASN Kabupaten Gresik untuk ikut mendukung dengan meningkatkan pelayanan menuju Gresik baru. Apel yang diikuti oleh Wakil Bupati Gresik dan juga Sekretaris Daerah hingga seluruh kepala OPD serta camat se-Kabupaten Gresik, sedangkan di barisan depan seluruh ASN yang ada di lingkungan Pemkab Gresik. Bupati mengajak seluruh kepala OPD untuk menyiapkan kebijakan strategis untuk reformasi birokrasi dan revolusi mental seperti yang digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia. Bupati Gresik juga menuturkan bahwa pemerintah harus bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan cara memudahkan layanan publik, mulai pelayanan kependudukan dan pelayanan masyarakat yang lainnya. Bupati Gresik juga meminta kepada semua pejabat untuk kreatif dan lebih berinovasi untuk meningkatkan pelayanan. Terkait banyaknya infrastruktur serta jalan yang rusak, Bupati Gresik yang akrab disapa Gus Yani meminta kepada seluruh OPD untuk berkolaborasi. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan, saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan. Kita melanjutkan ke kota Probolinggo, rekan Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo mengabarkan, Wali Kota Probolinggo tinjau lokasi warga yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Legundi. Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin memantau banjir yang terjadi di 2 kelurahan di Kecamatan Kedupo pada Jumat kemarin. Banjir yang diakibatkan air kiriman dari wilayah selatan Probolinggo mengakibatkan Sungai Legundi yang merupakan wewenang Provinsi Jawa Timur tersebut meluap. Dalam pantauannya, banyak rumah warga yang terendam air luapan banjir Sungai Legundi sehingga masyarakat tidak bisa beraktivitas. Untuk memastikan kondisi warganya, Wali Kota Habib Hadi pun akan mencarikan solusi agar warga di kawasan Sungai Legundi tidak jadi langganan banjir tahunan, karena seperti yang diketahui sungai sepanjang Jalan Profesor Hamka tersebut di bawah kewenangan Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Kalaksa BPBD Kota Probolinggo, Sugito Prasetyo menuturkan, pada jam 12 siang sampai dengan jam 1 siang terjadi hujan dengan intensitas tinggi di daerah penyangga Sungai Legundi, seperti di daerah Kecamatan Bantaran dan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Diperkirakan banyaknya titik longsor di Bantaran, sungai yang arusnya semakin deras sekitar jam 3 sore. Puncaknya sekitar jam 4 sampai dengan jam 5, banjir semakin meninggi dengan membawa material bambu dan pepohonan di sejumlah jembatan di Pasar Wonoasi, sehingga jembatan di wilayah SPBU Sumberwetan harus tergenang. Di antaranya jembatan-jembatan tersebut materialnya menumpuk. Oleh karena itu, material tersebut yang sudah menumpuk di sisi timur mengakibatkan air sungai meluber ke utara dan selatan jalan. Akibatnya, pemukiman warga sekitar 18 rumah di Jalan Alpukat RT 1 dan RT 2 RW 3, Kelurahan Kedupo mengalami banjir setinggi 1 meter. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Menuju Kabupaten Lumajang, rekan Bobi Widianto dari Suara Lumajang menyampaikan kabar, Bupati pastikan pasokan logistik warga terdampak banjir. Thorikul Haq, Bupati Lumajang, meninjau warga terdampak banjir di Desa Kutoronon, Kecamatan Sukodono, hari Minggu kemarin. Bupati bersama sejumlah kepala perangkat daerah turun langsung untuk memastikan pasokan logistik warga terdampak banjir. Bupati menjelaskan bahwa tidak ada korban jiwa pasca banjir akibat meluapnya Sungai Bontoyudo tersebut, namun ia menerima laporan bahwa ternak milik warga banyak yang mati. Bupati juga menyempatkan untuk meninjau Dusun Biting 1, lokasi terdampak paling parah yang terendam sekitar 2 meter lebih. Bupati menyampaikan bahwa saat ini masyarakat di lokasi tersebut membutuhkan pasokan makanan, pakaian layak pakai, tikar, dan sembako. Ia juga menambahkan bahwa Pemkab Lumajang juga akan memprioritaskan pembangunan jembatan penghubung Desa Gesang, Kecamatan Tempe, dan Desa Semumu, Kecamatan Pasirian yang terputus akibat derasnya aliran banjir. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kita bergerak menuju ke Kabupaten Nganjuk. Rekan Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk mengabarkan BPBD Kabupaten Nganjuk gandeng relawan melatih warga evakuasi mandiri. Ratusan warga yang tinggal di lokasi rawan bencana tanah longsor akan dilatih untuk melakukan evakuasi mandiri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggandeng para relawan di setiap desa tangguh bencana untuk mengoptimalkan kesiapsiagaan mereka. Opsi tersebut diambil
karena opsi relokasi sebelum terjadi bencana sulit untuk direalisasikan. Kabid Pencegahan atau Mitigasi dan Kesiapsiagaan BPBD Nganjuk Nugroho mengatakan, program pencegahan bencana tidak bisa ditangani menggunakan dana tanggap darurat. Untuk siaga bencana juga tidak bisa ditangani menggunakan BTT atau belanja tak terduga. Dengan beberapa kesulitan tersebut, pilihan yang bisa diambil adalah meningkatkan kesiapsiagaan warga di lokasi rawan bencana, di antaranya dengan memasang jalur evakuasi di lokasi rawan. Selanjutnya, warga dilatih untuk melakukan evakuasi mandiri. BPBD Terang Nugroho sudah berkoordinasi dengan forum di istana yang ada di desa-desa tersebut untuk melaksanakan evakuasi mandiri. Tidak mungkin para warga yang terancam bencana akan tinggal di pengungsian sampai musim hujan selesai. Dari Agustin Merikawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Sementara itu, Renata Surya dari Suara Ngawi membawa kabar pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Ngawi Masa Bakti 2019-2022 resmi dilantik. Pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Ngawi Masa Bakti 2019-2022 resmi dilantik. Harapannya agar IDI sebagai organisasi profesi dokter bisa bersinergi baik dengan program pemerintah Kabupaten Ngawi di masa yang akan datang. Hal tersebut diungkapkan oleh Oni Anwar, Bupati Ngawi saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus IDI Ngawi Masa Bakti 2019-2022 di RSUD Ngawi pada Sabtu 27 Februari kemarin. Selain itu, Oni mengatakan permasalahan kesehatan yang saat ini begitu mengguncang bukan hanya di skala daerah, namun juga nasional, yaitu adanya pandemi COVID-19, yang memberikan dampak bukan hanya pada krisis kesehatan, namun juga ekonomi. Dan IDI sebagai organisasi profesi dokter diharapkan bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah, utamanya pada penanganan COVID-19, yaitu percepatan terciptanya herd immunity dengan vaksinasi, dan langkah kuratif yaitu pemantauan rumah sakit rujukan. Dalam kesempatan ini, Oni Anwar juga mengatakan masalah kesehatan lain yang juga menjadi permasalahan kesehatan nasional adalah masih tingginya angka stunting. Jadi sudah arahan Presiden, Gubernur, ada dua hal yang signifikan yang patut kiranya nanti bisa disinergikan dengan seluruh keluarga besar dokter di Kabupaten Ngawi. Yang pertama terkait angka stunting kita secara nasional, provinsi maupun daerah yang masih cukup tinggi. Bagaimana nantinya ke depan profesi dokter ini bisa kolaborasi dengan OPD lintasan terkait di Kabupaten Ngawi. Bupati berharap IDI Kabupaten Ngawi bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan lintas sektor terkait di Ngawi terkait bagaimana pemenuhan gizi terhadap balita dan kesehatan ibu hamil. Sementara itu, Sigit Ketua IDI Ngawi mengatakan IDI akan mendukung penuh semua program kesehatan di Kabupaten Ngawi. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Ngawi, IDI tentunya akan siap membantu dan bersinergi dengan Pemkab Ngawi dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Ngawi. Renata Surya, Suara Ngawi. Dari Kota Blitar, kantor PPBC tipe Madya Pabean Blitar musnahkan rokok ilegal dan BMN hasil penindakan November-Desember 2020. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Kirana Nisa dari Mahardika FM, Kota Blitar. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC tipe Madya Pabean Blitar mengikuti pemusnahan serentak rokok ilegal dan barang milik negara BMN yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC Jawa Timur 2, Jumat 26 Februari 2021. Ahyad Mujayin, Kepala KPPBC tipe C Blitar mengatakan pemusnahan rokok ilegal dan BMN ini dalam rangka memberantas peredaran barang ilegal. Menurut Ahyad, beredarnya barang ilegal di tengah masyarakat membawa kerugian bagi negara. Dampaknya pada penerimaan negara atau cukai yang sebagian besar digunakan untuk mendukung program nasional, diantaranya pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Ahyad menegaskan rokok ilegal dan BMN yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan November-Desember 2020. Selama kurun waktu 2 bulan, KPPBC berhasil mengamankan 100.948 batang rokok ilegal. Jumlah itu tersebar di kota Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek yang masuk dalam wilayah kerja KPPBC Blitar. Bulan November sampai dengan Desember 2020 kemarin, dan jumlahnya berapa kan sudah saya sampaikan. Pada hari ini juga saya sampaikan ke media bahwa dana bagi hasil cukai, hasil tembakau. Tidak hanya itu, barang ilegal lain yang ikut dimusnahkan diantaranya 5.680 gram tembakau tis ilegal dan 50 botol minuman menggunakan alkohol. Ahyad menyebut nilai barang ilegal yang dimusnahkan ini mencapai 104,60
juta rupiah dengan nilai kerugian negara 54,5 juta rupiah. Kirana Nisa, Mahardika FM. Sementara itu dari Suara Sampang, rekan Ira Widyastuti mengabarkan Golden Award PWI tutup rangkaian Hari Pers Nasional ke-75 di Kabupaten Sampang. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Sampang sukses menggelar puncak Hari Pers Nasional ke-75 di Pendopo Trunojoyo Minggu 28 Februari 2021. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi, Wakil Bupati Sampang Haji Abdullah Hidayat, Kapolres Sampang, Dandim 0828 Sampang beserta Forkopimda, Sekdakap Sampang Haji Yuliadi Setiawan, Ketua PWI Jawa Timur, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan para insan pers di Sampang. Pada momentum tersebut dilakukan juga penyerahan PWI Golden Award dan piagam penghargaan kepada Desa Bancelok sebagai juara 1 dan Desa Labuhan sebagai juara 2 Lomba Inovasi. Selain itu di tingkat kecamatan bidang partisipasi kegiatan HPN dan kebersihan kantor serta tingkat OPD, yakni inovasi pelayanan dan keterbukaan informasi publik. Ketua PWI Sampang Fatur Rahman menyampaikan, tujuan dari kegiatan tersebut untuk memeriahkan Hari Pers Nasional, yakni mengedukasi, berkarya serta berinovasi untuk Kabupaten Sampang dengan tema sinergitas kuat untuk Sampang hebat bermartabat. Sementara itu Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi mengatakan jika tema acara yang diangkat kali ini sangat bagus. Pihaknya mengapresiasi dan memberi selamat kepada insan pers, khususnya PWI Sampang pada momentum Hari Pers Nasional ke-75. Dari Sampang, Ira Widyastuti melaporkan. Dari Kabupaten Pasuruan, rekan Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan Bupati Pasuruan Irsad Yusuf resmikan operasional TPA Wonokerto. Bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2021, Irsad Yusuf, Bupati Pasuruan, pada hari Rabu 24 Februari yang lalu telah meresmikan tempat pemrosesan akhir TPA sampah yang ada di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. TPA Wonokerto yang memiliki luas 4,8 hektar ini dilengkapi dengan berbagai sarana, prasarana maupun fasilitas. Di antaranya fasilitas dasar yang meliputi jalan masuk dan jalan operasional, saluran drainase, sarana air bersih, kantor, dan ruang edukasi. Sementara untuk sel penampungan sampah memiliki luas 50 x 50 meter dengan kedalaman 2 meter. TPA Wonokerto juga dilengkapi dengan lapisan penunjang seperti jembatan timbang, garasi, tempat cuci alat angkut dan alat berat, serta rumah pengomposan. Seperti yang disampaikan oleh Heru Varianto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, kepada Emil Akbar, Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Bertepatan dengan itu, HPSN itu tanggal 21 dan tanggal 24 ini kita resmikan untuk TPA yang ada di Wonokerto. Dengan program pilah sampah dari sumbernya, dari rumah tangga, dengan banyaknya TPS 3R, bank sampah yang ada di desa-desa ini, insya Allah nanti umur dari TPA Wonokerto ini bisa lebih panjang. Selain itu kami juga berusaha untuk membuat alternatif lain, jadi sampah itu bisa menjadi energi, sampah itu bisa menjadi briket, dan lain sebagainya. Yoga Pratama, Suara Pasuruan. Informasi terakhir dari Kabupaten Tulungagung, Mega Kristi dari RGR-FM Tulungagung menyampaikan kabar tentang Kepala Desa lantik 4 perangkat Desa Wates. Setelah melalui proses penjaringan calon perangkat desa yang dimulai sejak 9 Februari 2021 lalu, Senin 22 Februari, Kepala Desa Wates melantik 4 perangkat desanya. Adapun jabatan perangkat desa yang terisi dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kasih Pemerintahan dijabat Nalendra Ramona Purba, Kaur Perencanaan dijabat M. Najibur Nisa, Kaur Kesra dijabat Nasrul Fuad, dan Kasun Duet dijabat Rohmat Sahrul. Dalam acara pelantikan tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Setelah acara pengambilan sumpah jabatan, para perangkat desa yang dilantik menerima salinan SK dari Kepala Desa. Kepala Desa Wates Raudianto seusai acara pelantikan menyampaikan rasa syukurnya atas dilantiknya 4 perangkat desanya karena bisa berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Rudianto berharap dengan adanya perangkat desa yang dilantik, tugas kepala desa bersama unsur perangkat desa memberikan pelayanan kepada masyarakat desa Wates semakin baik ke depannya.
Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Selasa 2 Maret 2021 telah kami hadirkan. Saya Wisnu Dermawan undur diri, kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung.